Shalom adik-adik. Shalom. Wah, bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu bersama Kak Putri, Kak Glory, dan Kak Anggi. Wah, mantap nih. Biar tambah semangat kita tepuk Yesus dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus dahsyat. Iblis. Ini kakaknya kurang semangat, lemes banget sih Kak. Ayo dong Kak, yang semangat lagi sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Iya. Aduh kakaknya nih. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus dahsyat. Iblis. Wah, mantap nih. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan masih beri kesempatan kami adik-adik sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan agar kami dapat bersemangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, oke, kita nyanyi yuk. Dosa. Apa itu dosa? Oke, do re mi. Kalau bahasa itunya do re mi. Oke. Ayo Kak Kiwung. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, tak lama dia menunggu. Silakan dia masuk, dosamu diampuni. Sekali lagi ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Dosamu diampuni, dosamu diampuni. Mantap deh. Oke, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan pimpin sertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus juga urapi Kavina Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang dia ceritakan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, halo, selamat hari Minggu. Kalian ini masih semangat, masih tetap bersukacita. Kalian udah mandi, wah udah wangi-wangi semuanya. Ya ampun, semangat ya, masih semangat kan? Setelah tadi nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, masih mau dengerin firman Tuhan. Nah kali ini kakak mau cerita nih. Jadi atau mungkin pernah kali kalian mengalami pengalaman seperti ini. Jadi waktu itu ceritanya nih ada yang bernama Andi. Dia lagi main di rumahnya Budi. Ternyata rumahnya si Budi ini nggak sengaja dia mecahin pajangan punya mamahnya. Pruak. Wah, tapi saat itu nggak ada mamahnya. Diberesin lah semuanya sama si Budi ini ya. Terus si Andi pulang, mamahnya pulang ke rumah, dilihat, loh kok pajangan mama nggak ada, kemana? Nanya lah sama si Budi, Budi pajangan mama kemana? Tadi aku lagi main sama teman aku si Andi, tapi Andi mecahin pajangannya mama. Kira-kira si Budi bohong nggak? Kan yang jatuhin itu kan si Budi, bukan Andi. Iya kan? Yang salah siapa? Wah, si Budi nih. Itu namanya cerita ini bisa dibilang kalau si Budi ini lagi ngefitnah Andi. Memang Budi nggak diomelin sama mamahnya, tapi kan dia sudah menciptakan kebohongan. Kira-kira dari adik-adik pernah nggak ada yang ngalamin hal seperti ini? Pernah ya? Terus apa yang kalian lakukan ya kira-kira? Wah, kalau itu ceritanya cukup rahasianya sama rahasia kakak aja ya, kakak rahasiain ya. Oke, kali ini kakak mau cerita nih. Pernah juga yang mengalami seperti itu tuh, seperti si Budi yang melakukan fitnah. Kalau fitnah itu kan lebih kejam daripada penjajah. Fitnah itu menyebarkan suatu berita kebohongan, dan fitnah itu bisa merugikan orang lain loh. Bener, dan fitnah itu juga disebutkan dalam salah satu 10 hukum perintah Allah dalam hukum Taurat. Ada di hukum ke-9 bahwa kita nggak boleh memfitnah teman kita, memfitnah sesama kita, karena itu nggak baik, ya kan? Kakak mau cerita nih, ada juga kisahnya di Alkitab, di mana kisahnya itu tentang Gehazi. Siapa tuh Gehazi? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Kakak kasih tahu, dia adalah seorang hamba dari Nabi Elisa. Jadi saat itu Nabi Elisa nih melakukan banyak mukjizat, dan salah satunya Nabi Elisa itu menyembuhkan seseorang yang bernama Naaman. Dia menyembuhkan penyakit kustanya Naaman gitu, dan Naaman itu sangat bersyukur sekali terhadap Nabi Elisa. Jadi Naaman itu bilang sama Nabi Elisa, Nabi, kamu mau karena saya sudah disembuhkan karena perbuatan kamu, atas doa kamu, aku ingin memberikan kamu hadiah nih, gitu saat itu. Lalu Nabi Elisa orangnya nggak kayak gitu, nggak aji mumpung. Dia bilang, enggak, saya nggak perlu hadiah apa-apa. Saya cukup menyembuhkan kamu saja karena ini adalah mukjizat dari Tuhan, gitu. Lalu Gehazi ini dengar, wah kalau aja Naaman ini mau ngasih hadiah, pasti hadiahnya bukan kaleng-kaleng dong, pasti hadiahnya banyak nih, hadiahnya pasti oke punya nih. Wah, langsung tuh deh dalam hati, kenapa sih Nabi Elisa nggak mau aja, kan kali aja bisa dibuat aku gitu kan, lumayan, pikirnya si Gehazi. Lalu karena Nabi Elisa tidak mau, akhirnya Nabi Elisa pulanglah ke rumahnya setelah menyembuhkan Naaman ini. Dia pulang ke rumahnya, tapi Gehazi langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia balik lagi.
pulang balik lagi ke rumahnya si Naaman ini, lalu bilang, Naaman, tadi kan kamu katanya mau ngasih hadiah nih karena Nabi Elisa sudah menyembuhkan kamu. Iya betul, kata Naaman. Tapi Nabi Elisa tadi nggak mau kan? Iya nggak mau. Padahal sebenarnya dia mau, makanya dia nyuruh aku kembali lagi ke sini. Lalu Naaman gak curiga apa-apa karena memang dia ingin banget ngasih hadiah untuk Elisa ini. Lalu dikasihlah hadiahnya semua sama si Gehazi. Gehazi pulang dengan bawa hadiahnya banyak, seneng banget dia kan. Wah, kata dalam hatinya, ini lumayan nih buat aku bawa pulang ke rumah, keluargaku pasti semuanya seneng. Lalu dia bawa pulanglah ke rumah. Dia pikir Nabi Elisa gak akan pernah tahu karena saat dia ke rumah Naaman sampai dia balik membawa hadiah, itu Nabi Elisa gak lihat. Ternyata enggak, Nabi Elisa tahu loh. Coba kan, taunya dari mana? Itulah karena Tuhan ngasih tahu ke Nabi Elisa. Lalu Gehazi dipanggil sama Nabi Elisa. Elisa sini, aku mau nanya sesuatu. Gehazi nggak tahu apa-apa karena dia pikir orang nggak ada yang tahu kok soal hadiah dari Naaman. Naaman juga nggak bilang-bilang kok gitu. Lalu Nabi Elisa bilang, kamu sudah mengambil hadiah dari Naaman dan bilang kalau itu aku ya, berarti kamu sudah fitnah aku. Lalu Gehazi mengakui, iya aku memang minta hadiah itu. Abis kan sayang Tuhan kalau misalkan Tuhan gak mau ngambil, kata Gehazi gitu. Lalu Nabi Elisa di situ marah karena Gehazi sudah melakukan fitnah. Lalu Gehazi itu dikutuk bahwa penyakitnya Naaman yang sebelumnya itu kusta. Jadi dalam zaman dulu itu kalau kusta itu belum ada obatnya. Itu ditimpakan kepada Gehazi juga sama seluruh keluarganya tuh seumur hidup. Jadi Gehazi dan keluarganya tuh dari ibunya, bapaknya, kakeknya, pamannya, tantenya, omnya, anaknya, cucunya itu terkena semua penyakit kusta seperti Naaman. Dan saat itu nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan dan mau nggak mau mereka harus diasingkan sampai mereka mati, tetap menderita penyakit kusta. Ya kan, kasihan jadinya. Bukan karena Nabi Elisa itu jahat, enggak, tapi karena Gehazi itu harus dihukum atas perbuatannya karena dia sudah melakukan fitnah, dia sudah melakukan kebohongan. Jadi adik-adik, siapa yang suka nuduh-nuduh saudaranya, misalkan ditanya nih sama mamahnya, ini siapa nih yang nggak mau cuci piring habis makan? Bukan aku enggak. Atau misalkan ini siapa yang main nggak mau diberesin? Ayo, terus kalian nunjuk adik kalian, enggak dia aku mah bukan aku mah enggak. Kita mau belajar bahwa saat itu kalian secara tidak sadar sudah melakukan fitnah dan itu dilarang loh sama Tuhan, ya kan? Jadi fitnah itu adalah teladannya iblis. Siapa sih iblis? Iblis adalah bapak dari segala kebohongan. Masa kalian mau ikut sama jadi anak iblis? Kan gak mungkin, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mulai sekarang kita mau belajar supaya tidak melakukan fitnah atau kebohongan, karena fitnah dapat merugikan orang lain juga diri sendiri. Juga kalian jangan merasa malu kalau untuk mengatakan suatu kebenaran, karena itulah teladan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dibenarkan, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus saat di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus sudah menang melawan segala dosa pelanggaran kita juga maut. Jadi mulai dari sekarang kita mau berubah, kita mau belajar, adik-adik sama kakak juga kita sama-sama belajar untuk tidak melakukan fitnah atau kebohongan. Juga kakak mau mengingatkan untuk kalian menghafal ayat hafalan yang diambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat 19 ayat 16. Coba kakak mau tunggu sampai kalian ambil dulu nih Alkitabnya, minta bukain sama mama papahnya. Ada di Imamat 19 ayat 16. Kalau sudah siap semuanya kita baca bareng-bareng ya. Oke? Yuk, sudah semua kan? Yuk kita baca, 1, 2, 3. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan.
Lagi ya, sekali lagi ya, Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Dihafal ya adik-adik ya. Sampai di sini dulu cerita Alkitabnya. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan channel yang sama, supaya kalian tetap dapat terus belajar mengenai apa kehendaknya Tuhan dalam hidup kalian, dan kalian dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat buat sesama. Yuk kita mau lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipatkan tangannya, tutup matanya, kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore ini. Kami sudah bersuka cita memuji menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi benih yang bertumbuh subur dalam hidup kami, yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga orang lain dapat melihat Kristus hidup dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak melakukan fitnah, supaya kami tidak melakukan kebohongan, karena itu akan merugikan kami, merugikan orang lain. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk keluarga kami yang mendampingi setiap adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaan, kesehatan, semuanya Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati setiap adik-adik dalam sekolahnya, dalam masa depannya. Engkau yang pegang kami Tuhan, Engkau yang ambil alih setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi anak-anak yang membawa terang di dalam dunia ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.